Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Indah Sarwi. Kali ini kita akan membahas kain songket sidemen khas Bali. Songket sidemen mempunyai ciri khas yang unik, terutama tampilan motif dan warnanya. Sidemen adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Karangasem, ujung timur Pulau Bali. Selain memiliki alam yang indah dan masih perawan, desa yang berhawa segar ini juga terkenal sebagai desa yang dihuni oleh banyak pengrajin songket dan tenun khas Sidemen. Karena itu, desa Sidemen dijadikan salah satu sentra industri kerajinan kain tradisional songket di Bali. Kerajinan kain songket Sidemen Bali mempunyai ciri khas yang unik, terutama tampilan motif dan warnanya, sehingga kain songket ini dijadikan ciri khas produk daerah tersebut. Kain songket adalah kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas atau benang perak. Selain benang emas atau perak, ada jenis benang sutra yang berwarna, ada yang menggunakan benang sulam, ada yang menggunakan benang katun berwarna, dan sebagainya. Tetapi semua jenis benang tersebut dipergunakan untuk menghias permukaan kain tenun, bentuknya seperti sulaman dan dibuat pada waktu yang bersamaan dengan menenun dasar kain tenunnya. Prinsip penggunaan benang tambahan saat menenun disebut songket, karena dihubungkan dengan proses menyungkit atau menjungkit benang lungsi dan membuat pola hias. Ditinjau dari bahan, cara pembuatan, dan harganya, semula songket adalah kain mewah para bangsawan yang dipakai untuk menunjukkan kemuliaan derajat dan martabat pemakainya. Akan tetapi, kini songket tidak hanya dimaksudkan untuk golongan masyarakat kaya dan berada semata karena harganya yang bervariasi. Meskipun demikian, songket kualitas terbaik tetap dihargai sebagai bentuk kesenian yang anggun dan bernilai budaya tinggi. Kain songket Sidemen pun tidak sebatas cenderamata atau sekedar oleh-oleh khas Bali semata, tetapi terus berkembang sebagai komoditas ke dunia fashion karena songket digunakan untuk kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan juga dalam acara-acara formal. Menenun kain menjadi aktivitas sehari-hari di hampir semua rumah di desa Sidemen. Ini melakukan kegiatan rutinnya sebagai penenun. Hampir semua orang di desa ini bisa menenun, belajar dari orang tua mereka secara turun-temurun. Di Sidemen terdapat dua jenis utama kain tenun yang selama ini dipasarkan di Bali dan di luar Bali. Kain tenun ikat biasanya disebut endek, dipakai sehari-hari. Sementara kain tenun songket Bali digunakan untuk beragam upacara penting dalam siklus kehidupan masyarakat Bali. Kain songket Sidemen Bali dapat dikatakan sebagai kain mewah yang memiliki motif bervariasi dalam bentuk anyaman, menggunakan benang katun warna-warni atau benang dari emas dan benang perak diatur sedemikian rupa sehingga berbentuk motif yang diinginkan. Untuk menambah nilai jual dari kain songket tersebut, maka masyarakat setempat mencoba membuat kerajinan dompet dan tas dari kain songket Sidemen sebagai oleh-oleh khas Bali. Proses pembuatan sehelai kain songket Sidemen akan dimulai dengan memintal benang terlebih dahulu. Kemudian benang dibentangkan di alat perentang dan helaiannya diikat dengan tali rafia sesuai pola ragam hias dan warna yang diinginkan. Setelah pengikatan berpola tersebut, benang dicelup atau diwarnai. Benang yang sudah diwarnai kemudian dipilah lalu baru ditenun menjadi kain. Secara umum, kain songket Sidemen bisa dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan jenis benang penyusun motifnya, yakni kain songket benang emas, kain songket benang perak, kain songket benang katun, dan kain songket benang kombinasi atau campuran. Nilai harga jual kain songket Sidemen tergantung dengan benang yang digunakan dan tentunya banyak sedikitnya motif yang terdapat pada kain songket juga menentukan nilai jual kain songket itu sendiri.
Kain songket yang paling banyak disukai biasanya kain songket yang terbuat dari kombinasi benang campuran, misalnya benang katun emas atau benang katun perak atau benang emas perak. Untuk Anda yang sedang berlibur ke Bali dan ingin melihat secara langsung pembuatan songket Sidemen, bisa langsung berkunjung di Kecamatan Sidemen, tepatnya di daerah Cepik. Cepik merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kecamatan Sidemen yang menyajikan keindahan alam pegunungan dan persawahan yang berteras sering. Selain bisa menikmati keindahan alam, Anda juga bisa membeli kain songket Sidemen secara langsung dari para pengrajin tersebut. Apalagi di Cepik, banyak terdapat penginapan atau villa dan restoran dengan harga terjangkau sehingga Anda tidak perlu khawatir akan masalah penginapan di sana. Sejarah dan perkembangan kain tenun songket Bali. Wastra tenun songket adalah salah satu warisan budaya yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Budaya menenun di Nusantara, termasuk di Bali, dapat dilacak keberadaannya dimulai dari era berburu atau Neolitikum. Keterampilan ini hampir sama merata ditemukan di seluruh kepulauan di Nusantara. Beberapa bukti dapat disebutkan melalui artefak sejarah seperti peninggalan kain penutup tubuh yang dipakai untuk menyelimuti arca-arca di kompleks percandian Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Tanah Abang, dan Bali. Pada saat itu, ada seorang raja dari Bali yang mengirimkan lembaran kain katun dan sandal kayu sebagai upeti kepada sebuah otoritas imperial. Menurut Neverman, kain katun tersebut adalah hasil karya orang Bali sendiri. Neverman juga menjelaskan bahwa di dalam buku Singcha Shenglan yang ditulis oleh seorang pelaut bernama Fei Xin, bahwa pedagang dari Jawa saat itu sudah mengekspor kain katun yang mereka sebut kain Jawa ke Samudra dan Pahang yang merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Kain-kain tenun tersebut diduga berasal dari Jawa dan Bali. Hubungan dagang internasional mengantarkan kerajaan-kerajaan di Bali kepada kerajaan yang terbuka terhadap pengaruh dari luar. Adanya hubungan dagang dan dengan negara mancanegara secara tidak langsung mempengaruhi kebudayaan setempat. Sebagai akibat dari adanya pertukaran barang dalam perdagangan, telah mempengaruhi corak dan motif kain songket yang dihasilkan. Banyaknya pengaruh kesenian yang dibawa oleh para pedagang tersebut yang diantaranya berasal dari India, Timur Tengah, dan Tiongkok mempengaruhi motif dalam desain kain songket Bali. Salah satunya adalah pengaruh peradaban Hindu yang tersebar pula melalui jalur perdagangan antara India dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada era awal pemerintahan raja-raja di Bali, kedudukan rahib Buddha dan Hindu sangat spesial sebagai penasehat kerajaan. Mereka begitu sukses melakukan asimilasi budaya Hindu-Buddha ke dalam kebudayaan tradisional Bali. Pengaruh yang begitu pervasif adalah muatan bahasa Sanskerta dalam bahasa lokal dan kisah atau epos Ramayana dan Mahabharata dalam ekspresi seni dan cerita rakyat di Indonesia, khususnya di Bali. Kerajinan tekstil pun kemudian menunjukkan adanya integrasi dengan simbol-simbol Hindu seperti Garuda, naga, lotus, gajah, diagram mandala, dan sebagainya. Selama pemerintahan Majapahit 1350 sampai 1389 sebelum Masehi di Bali, Idewa Ketut Tegal Besung mendirikan keraton barunya di Gel-Gel Kelungkung. Tegal Besung membangun kerajaannya yang kuat dengan memperkaya istananya dengan sastrawan, seniman, tari dan drama, musisi, dan pengrajin. Melalui kebudayaan, Tegal Besung mendorong pengaruh kebudayaan Hindu Jawa dalam kebudayaan Bali. Gel-Gel kemudian menjadi kerajaan yang dominan di Bali. Pada abad ke-16, Raja Dalem Batu Renggong membawa kerajaan Jawa Bali mencapai kejayaan dan kemakmuran. Dengan konsolidasi sistem catur wangsa yang kuat, seni budaya di Bali berkembang dengan pesat. Raja dan rahib sebagai penasehatnya melakukan upaya ekstensif dalam kegiatan-kegiatan artistik di istana. Kaum wanita puri saat itu memang dilarang terlibat dalam kegiatan pancagina atau seni dan kerajinan kaum pria, namun diizinkan untuk menenun.
Hasil tenun kaum wanita Ipuri inilah yang menjadi sentra awal produksi kain tenun Bali. Setelah abad ke-16, sentra-sentra industri songket tumbuh secara independen di seluruh Bali, terutama Tabanan, Negara, Mengui, Buleleng, dan Karangasem. Hal ini terjadi bersamaan dengan tumbuhnya istana-istana baru di daerah tersebut. Tetapi yang paling menonjol adalah Sidemen. Ini karena kedekatannya dengan Gel-Gel, Kelungkung, dan Karangasem. Di Sidemen, pola-pola songket berkembang dengan keterlibatan kaum wanita Brahmana, keturunan Bedanda Wayan Buruan, yang menjadi penasehat Raja Idewa Anom Pamayun. Setelah melemahnya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan datangnya penjajah Belanda, terjadi perubahan pada struktur kehidupan masyarakat sampai menjelang Perang Dunia Kedua. Pada saat itu keberadaan kain songket sempat mengalami kemunduran karena sulitnya bahan baku yang diperlukan. Namun, keberadaan kain songket di Bali masih mampu berjalan walaupun jumlahnya sangat kecil. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi penurunan jumlah produksi songket secara drastis akibat kelangkaan bahan. Tentara Jepang mewajibkan rakyat menanam kapas dan memproduksi kain katun untuk kebutuhan logistik mereka. Saat itu pula produksi songket sempat dihentikan.